Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya, sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, para bini sepuh, tokoh masyarakat, jamaah sholat subuh dan coffee morning musola Al-Ikhlas. Ya, semoga pada kesempatan pagi ini kita sama-sama mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahman dan rahimnya, dijadikan langkah kita sebagai catatan amal soleh yang akan memperberat timbangan kita dari yaumil hisab kelak. Amin Allah rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah dipacurahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, kepada seluruh umatnya, dan tentunya kita berharap kita pun mendapatkan kecipratan sebagai umat yang senantiasa istiqomah berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Baik, Bapak-Bapak hadirin sekalian, ya alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu dalam kajian Coffee Morning. Ya, kalau kata Ustaz Ihsan udah berapa ribu kali ini kali ya. Semoga terus berlanjut tradisi yang baik di tengah lingkungan kita, Bapak ya. Ini sudah ada tradisi, sudah ada generasi-generasi kita, anak-anak kecil yang alhamdulillah tiap subuh saya lihat banyak yang ikut sholat subuh, dan sekarang juga banyak ya hadir ya. Nggak apa-apa, mungkin motivasinya makanan nggak apa-apa Pak, makanan dulu. Nanti lama-lama akan muncul kesadaran wah sholat subuh ini sesuatu yang menyenangkan, ya kan, sesuatu menyenangkan. Paling ganjarannya besar sekali nih Pak. Kata Rasulullah, man salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh maka berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tiap pagi kata Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah kan begitu kan. Jadi kita ini doakan Pak sama Rasulullah SAW. Baik Bapak-Bapak sekalian, semalam ini saya sudah melepaskan satu beban lagi. Ya, alhamdulillah. Perlu saya tahdits bini mah kali. Jadi semalam sudah pemilihan ketua RT, satu beban sudah dilepaskan. Jadi jangan lagi panggil Pak RT ke saya ya. Mantan Pak RT. Tinggal Pak Ukar nih, di RW 10 ini masih 2 periode. Satu lagi. Ya, alhamdulillah semalam sudah pemilihan secara demokratis. Jadi sedikit cerita nggak apa-apa ya. Jadi ada kartu suara kita siapkan karena kalau menunggu mereka hadir, masyarakat kita itu paling malas datang untuk rapat-rapat itu. Di saya itu ada sekitar 70 kakak. Semalam yang hadir cuman kita keluarkan bangku sekitar 20 pun nggak penuh Pak. Wah ini gimana kalau pemilihan langsung ya kan? Akhirnya kita akali, kemudian kita bikin sebuah tim ad hoc ya, ahlul hali wa aqdi lah kayak gitu ya. Ambil tim-tim untuk masyarakat, kita tentukan kemudian calonnya. Terpilih 2 calon, kemudian kita bikin surat suara, kita edarkan Pak door to door. Kita edarkan tanggal 24 kemarin, kita kasih waktu 3 hari karena satu kakak satu surat suara. Jadi biar suami istri itu berembuk siapa yang dipilih. Berantem biarlah. Kasih waktu 3 hari kan. Siapa tahu mungkin money politiknya berbeda kan. Kasih 3 hari, tanggal 27 kita kumpulkan, malam baru kita hitung suaranya. Alhamdulillah sudah terpilih definitif. Nanti pagi ini kita bikin berita acaranya. Ini saya kira salah satu strategi mungkin buat Bapak RT berikutnya. Karena kalau nunjuk itu susahnya minta ampun Pak. Harus ditunjuk oleh tim tertentu, nah itu baru gak bisa nolak tuh biasanya gitu. Nah gitu ya.
Ya, alhamdulillah lah, satu beban sudah lunas. Baik Bapak hadirin sekalian, jamaah sekalian. Pada kesempatan pagi ini saya sebenarnya ingin bercerita saja tentang sebuah realitas yang mungkin terjadi di tengah-tengah kita, atau mungkin kita juga menjadi bagian dari peristiwa ini gitu. Mungkin kita tidak pernah asing ya, tidak asing dengan kata-kata korun ya Pak ya. Korun, bukan kirun Pak, korun. Kalau kirun mah menyenangkan ya. Kalau korun ini sosok yang tidak menyenangkan. Kita semua tahu bahwa korun itu adalah seorang tokoh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah Korun itu adalah sepupu dari Nabi Musa. Korun bin Yasar, sosok tokoh yang kayanya luar biasa. Al-Quran menggambarkan kekayaannya luar biasa. Yang kunci-kuncinya saja itu ditarik oleh sekitar 60 bigol. Bigol itu apa? Kuda. Antara keledai dan kuda kali ya. Jadi antara itulah, tengah-tengah itu. Itu sangat berat sekali. Kemudian kekayaannya luar biasa Korun itu. Nah, suatu saat dia itu pernah bikin sebuah event. Mungkin bukan kampanye kali, dulu kan gak ada kampanye. Rajanya jelas Fir'aun kan rajanya kan. Dia mengeluarkan 300 orang gadis dengan berpakaian merah dan 4.000 kuda. Oh, jadi kayak bikin apa? Bikin festival lah mungkin gitu. Memperlihatkan kekayaannya dia. Sombongnya luar biasa. Sampai kemudian turunlah sebuah syariat ke zaman Nabi Musa itu, disuruh bayar zakat. Zakatnya itu adalah 1:10. Jadi kalau ada 10 dirham maka 1 dinar 10 itu 1 kambing gitu juga. Nah, kalau dihitung-hitung kekayaannya wah banyak sekali keluaran zakat saya nih. Wah, ditolak gitu. Ditolak, disamperin sama Nabi Musa, diingatkan, ditolak dengan kesombongannya sampai kemudian dia malah memfitnah Nabi Musa, menghasut Bani Israel, mengatakan bahwa Nabi Musa itu menguasai kekayaan dia dan kekayaan Bani Israel. Nah, sampai kemudian Allah murka dan ditenggelamkan Korun dan teman-temannya itu ke dalam bumi. Ini salah satu kisah yang bisa menjadi cermin buat kita. Betapa kesombongan itu menenggelamkan kita. Tidak cuma di akhirat, di bumi pun langsung dapat balasannya. Nah, ini saya kira kita diingatkan dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa bumi itu, dunia itu isinya adalah permainan, senda gurau. Dunia itu senda gurau. Dulu ada lagunya ya, lagu siapa? God Bless, siapa ya? God Bless ya. Dunia itu panggung sandiwara. Ya betul, beberapa ayat itu katakan begitu. Di sini di surat Ali Imran ayat 14 dikatakan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya kalau kita lihat memang perhiasan kita di dunia yang sering Allah ulang-ulang sebutkan itu adalah wanita, anak-anak, harta, binatang. Seperti itu aja sebenarnya sih. Kan manusia itu ada kecenderungannya begitu Pak. Ada orang laki-laki yang cenderung mungkin dia tidak suka pakaian yang mewah. Tidak suka ngumpulin harta. Tapi dia suka ngumpulin wanita. Ada yang begitu. Ada yang gak suka ngumpulin wanita, tapi suka ngumpulin harta. Ya. Ada juga yang tidak senang wanita, tidak senang ngumpulin harta, tapi senang tahta. Tapi kalau tahta biasa kena semua tuh Pak.
Karena godanya kan itu sebenarnya kan. Itu. Kata Rasulullah itu kan setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah dari umatku adalah harta itu. Jadi betapa bahwa kesenangan dunia itu sebenarnya semu. Pernah Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan pilihan. Apakah ingin harta, ingin ilmu, atau ingin kekuasaan? Apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Ilmu yang dipilih. Ilmu yang dipilih kemudian dapatnya apa semua? Harta dapat, kekuasaan dapat. Wanita pun dapat, Pak. Karena dalam beberapa keterangan Nabi Sulaiman kan istrinya banyak gitu kan. Bahkan Nabi Daud ya di beberapa riwayat juga luar biasa banyak, sampai 100 ya istrinya itu. Nabi Daud itu. Nah inilah. Nah kemudian Rasulullah SAW mengingatkan umatnya itu agar berhati-hati dengan dunia. An Abi Hurairah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala inna dunya mal'unatun. Nah, ingatlah bahwa dunia itu mal'unah, terlaknat, Pak. Kata Rasulullah itu. Mal'unun ma fiha. Terlaknat semua apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa ma walahu. Kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang menyertainya atau apa yang semisalnya atau apapun amal soleh yang semisal dengan zikrullah tersebut. Wa alimun au muta'allimun, dan orang yang memiliki ilmu atau orang yang senang mencari ilmu. Ini Pak. Jadi dunia itu kata Rasulullah itu terlaknat semuanya. Kecuali orang-orang yang senang untuk berzikir kepada Allah, orang-orang yang senang mencari ilmu dan dia memang akhirnya kemudian berilmu. Kemudian apa yang disebut dengan laknat itu, yang terlaknat itu? Wah ini terlalu kecil ya, kacamata nggak kelihatan. Imam Nawawi mengatakan, li'annaha gharrat an-nufus bizahratiha wa ladzatiha wa imalatiha 'anil ubudiyah ila al-hawa hatta salakat ghairu dhariqil huda. Jadi terlaknat itu disebabkan karena manusia itu digelincirkan, ditipu oleh kemegahan dunia, oleh kesenangan dunia atau kenikmatan dunia, sehingga dia dibelokkan dari ibadahnya itu ke hawa nafsu, sehingga dia berjalan di jalan yang bukan jalannya Allah. Jadi apapun tindakan yang kira-kira itu bukanlah jalan-jalan atau syarat dari Allah, itu sesuatu yang terlaknat karena bagian dari kehidupan dunia ini. Ya. Nah kemudian Rasulullah dalam hadis yang lain dikatakan, bila kamu melihat Allah memberi pada hamba atau perkara dunia diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj. Jebakan Batman ini Pak. Jebakan berupa nikmat yang disediakan dari Allah. Kemudian Rasulullah membaca ayat falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami sisa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Nah jadi ukuran kesenangan dunia itu menurut hadis ini, itu sebenarnya kita bisa introspeksi Pak. Kalau kira-kira kita dapat rezeki terus, sementara keimanan kita nggak bertambah, malas juga ke majelis ilmu, nah itu perlu dipertanyakan. Kita tuh termasuk orang yang dapat nikmat atau nikmah, ya? Ataukah apa kita memang perhatikan jangan kita istidraj ini, ya seperti itu. Nah ini peringatan. Jadi ada apa? Ada sign, ada sinyal-sinyal yang Allah berikan yang harus kita waspadai. Di mana posisi kita ini di sini.
Nah, kita perlu ingat bahwa hakikat ciptakan manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikatnya adalah diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini penting, Mbak. Karena di hadis yang tadi di awal itu disebutkan dunia terlaknat kecuali 3 hal. Pertama adalah zikir kepada Allah. Yang pertama tadi zikir dulu, Pak. Yang disebutkan itu adalah satu hal yang sifatnya penyembahan pada Allah, ingat pada Allah. Zikir itu, ya, nanti kita terangkan di sini bahwa zikir itu kan maknanya itu kan tidak ada 2, menyebut dan mengingat. Seperti Allah katakan dalam surat Thaha ayat 14 dikatakan as-shalatu li dzikri, salat itu untuk mengingatku. Nah, ini memang penafsirannya masing-masing definisi masing-masing bidang ilmu beda-beda nih. Ada saya pernah ngaji dulu ya. Jadi kalau penafsiran as-shalatu li dzikri, salat itu untuk mengingatku. Ini kalau menurut pengajian kita itu berat sekali sebenarnya. Misal begini, Pak Karman ingat bapak saya nggak Pak Karman? Kenapa nggak ingat? Karena nggak kenal. Nah, bagaimana kita mengingat Allah kalau kita tidak kenal sama Allah? Itu. Bagaimana kita menyembah Allah sementara kita tidak kenal siapa yang kita sembah? Nah, maka as-shalatu li dzikri itu pusing di situ. Maka zikir itu tidak sekedar mengingat, tidak sekedar menyebut. Kan ada kadang orang ya zikir oke lah, zikir bilisan atau bil qauli. Asal sambil lalu saja sementara hatinya lalai. Nah, sementara untuk mengingat Allah itu perlu keseriusan, perlu perjuangan agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nanti as-shalatu li dzikri itu mendapatkan hakikatnya. Nah, ini di sini Rasulullah mengatakan dalam hadis dikatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzam bi'adzam. Rasulullah ditanya apakah dosa yang paling besar itu, yang paling agung itu? Kata Rasulullah, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kata Rasulullah, ketika kamu menjadikan Allah sesuatu yang sepadan atau menjadikan sesuatu yang sepadan bagi Allah, sementara Allah adalah yang menciptakanmu. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang sepadan dengan Allah, konsentrasi kita tidak lagi kepada Allah, tapi pada fokus pada sesuatu itu termasuk juga dengan yang disebut dengan syirik. Nah, ini adalah termasuk dosa yang besar. Nah, hakikat kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walahu walad darul akhirah khairul lil ladina taqun afala ta'qilun. Surat Al-An'am. Nah, ini jadi disebutkan di depan tadi bahwa kehidupan dunia itu tidak lebih dari permainan dan senda gurau. Dan kampung akhirat itu adalah sebenarnya kampung bagi orang yang bertakwa. Ya, yang terbaik bagi orang bertakwa, dan kita disuruh untuk berpikir tentang hal ini. Nah, kemudian Rasul pernah ditanya lagi, mali walid dunya, apa artinya dunia bagiku? Ma'an wad dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya kama mathali raqib dhalla tahta syajarah thumma rahat wa tarakaha. Sesungguhnya perumpamanku dengan perumpamaan dunia adalah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon, ia istirahat sesaat kemudian meninggalkannya. Jadi kalau kita coba mengingat-ingat ini Pak, sedih ya Pak ya. Kayaknya masih kemarin main sama teman-teman ya di kampung. Sekarang tiba-tiba sudah punya cucu. Ya udah punya berapa cucu gitu kan. Berpikir kok sepertinya sekejap banget gitu. Kemarin perasaan di sini ada teman-teman kita ikut jamaah di sini, sekarang kok nggak ada gitu. Kadang saya Pak kalau di belakang itu, jadi makmum itu emang lebih nikmat sih, lebih nikmat sih. Jadi habis pas zikir itu kan lihat
di depan, aduh, satu-satu diliatin. Ada Ustadz Aos, kan, ada Pak Haji Sigit, ada Cak Munjir, Pak Karman, gitu kan. Dilihat dari belakang gitu kan. Terus saya suka lihat Pak di belakang. Tuh, gimana kalau satu-satu itu nggak ada gitu. Sedih kita Pak. Kadang langsung terucap doakan ya Allah. Semoga kita kumpulkan semua di surga nanti. Ya, saya kayak kemarin kan Pak Haji Musli itu pernah saya lihat, wah Pak Haji Musli nggak ada. Kalau di belakang saya suka lihat kayak gitu. Kadang sedih ini pasti karena waktu kita cepat sekali waktu itu. Nah, kemarin anak kembar saya perasaan lucu-lucu banget, sekarang udah gede-gede ya kan. Dulu masih bisa digendong-gendong, sekarang nggak bisa digendong Pak. Udah seukuran kuliah mereka yang bisa digendong. Kayak cepat gitu waktu itu. Luar biasa ya. Nah, pertama, dunia terlaknat kecuali zikrullah ma walahu. Zikir adalah amalan terbaik. Rasulullah mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai amalan kalian yang terbaik dan yang paling suci di sisi Allah, paling tinggi derajatnya, serta lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kemudian kalian memenggal leher mereka dan memenggal leher kalian. Mereka memenggal leher kalian. Mereka berkata, ya, zikir kepada Allah Ta'ala, kata Rasulullah. Nah ini Pak. Jadi kalau kita lihat redaksinya di sini, zikir itu lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, kemudian lebih baik daripada jihad fisabilillah. Ya tapi tentunya zikir yang sebenarnya. Kalau para ulama itu kan mengatakan zikir paling tidak itu kan ada dua macam ya. Zikir bil qauli dan zikir bil qalbi. Meskipun kemudian dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali mengatakan tambah satu lagi, zikir bil jawarih. Jadi zikir itu ada yang diam dengan hatinya, kemudian ada yang secara jahar diucapkan dengan lisan. Yang terakhir adalah bil jawari, perpaduan antara qalbi wa qauli, perpaduan antara hati dan lisan, kemudian disatukan berbarengan dengan tindakan. Nah, itu bisa seperti sholat Pak. Kalau sholat itu kan ada yang kita baca kan, ada yang kita baca, iftitah kita baca, al-fatihah kita baca, ruku kita baca, i'tidal kita baca, terus sampai salam kita baca. Ya. Nah, paling tidak yang dijaharkan ada 5 tempat paling tidak ya. Takbiratul ihram, apalagi kemudian al-fatihah, kemudian salawat kita tahiyat, ya, kemudian salam, begitu salam, setelah jaharkan. Nah, ketika sholat, apa yang kita baca itu, hati pun kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang-orang dulu kan bilang, orang sekarang bahkan bilang katanya meditasi itu adalah sesuatu zikir yang tingkat tinggi. Kalau meditasi cuma diem aja kan, cuma diem, malah mengosongkan pikiran. Wah, bisa kemasukan jin itu Pak. Iya kan kalau diem dikosong pikiran. Ingat film ini nggak, Anglin Dharma dulu itu? Anglin Dharma itu kan diem, rohnya keluar diisi ayam kan. Diisi roh ayam. Biasanya begitu tuh. Orang meditasi kan begitu. Diem aja kan rohnya keluar, tiba-tiba diisi apa kita nggak tahu. Nah kalau salat itu jahar kita diucapkan, hati pun berzikir, kita pun ada tindakan. Takbiratul ihram, ya, kemudian ada rukunya, tidak bergerak. Nah itu bagaimana agar apa yang kita katakan, yang kita ucapkan, tindakan itu, kita pun masih harus khusyuk, harus fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah zikir. Nah kemudian dalam hadis dalam surah Al-Baqarah dikatakan fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah terkait ini ada hadis keren Pak di hadis qudsi itu. Muttafaqun alaih di sini. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani
Fa in dzakarni fi nafsi dzakartu fi nafsi. Wa in dzakarni fi mala'i dzakartu fi mala'i khair minhu. Wa in taqarraba ila bashir ila apa ini? Wah, ini kecil banget kalau saya nggak kelihatan nih, Pak. Bishibrin taqarrabtu ilahi dira'an. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilahi ba'an. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini dikatakan, aku sesuai prasangka hambaku. Ini sugesti, Pak ya. Kalau kita yakin bisa ini, Pak. Aku bersamanya ketika ia mengingatku, jika ia mengingatku saat sendirian aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadaku sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepah. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Itu luar biasa, Pak. Orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ini. Orang yang dekat dengan Allah itu Allah pun akan senang, Pak. Kita berzikir, Allah akan mengingat kita. Kita melangkah pada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kita sedepah. Makanya orang-orang dulu itu sering bilang ke kita itu, lakukan namanya sholat daim katanya. Pernah dengar gak sholat daim, Pak? Sholat daim itu sholat yang terus menerus. Loh, kan sholat cuma 5 kan? Cuma 5 waktu, itu kan ada sholat daim. Nah maksudnya itu bukan ada sholat di luar itu, bukan. Tadi kembali ke ayat 14 sholat duha tadi itu. As-sholatu lidzikri. Sholat itu untuk mengingatku. Artinya kita itu disuruh untuk berzikir apapun, setiap saat, dimanapun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kita diberikan Allah untuk berzikir ketika kita berdiri, kita duduk, bahkan ketika berbaring. Dimanapun kita harus berzikir. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Ya. Nah, ini adalah bagian ketakwaan kita, Pak. Kata Rasulullah apa? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian pada Allah haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Di kamar mandi harus kita bertakwa, Pak. Yang dikira di kamar mandi kita bebas dari pengamatan Allah. Bahkan dalam hutan, di atas gunung sekalipun, kita harus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikrullah itu diantaranya ya ada menawarkan konsep apapun yang terjadi pada kita, yakinlah bahwa itu adalah minallah, lillah, billah, ma'allah, ilallah. Nah ini struktur ini adalah konsep bagaimana kita mengarungi kehidupan ini. Takdir baik yang menimpa pada kita, syukuri. Takdir buruk yang menimpa pada kita, sabar. Kan itu kan kata Rasulullah. Ajabali amril mu'min. Orang iman itu luar biasa. Kita dikasih musibah sama Allah, dengan sesuatu yang buruk dia bersabar. Ketika dikasih karunia dia bersyukur pada Allah. Nah ketika kita dikasih suatu peristiwa atau satu masalah, yakinlah bahwa itu semua adalah minallah, sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kita lakukan semaksimal kita lillah, karena Allah Subhanahu wa taala niatnya. Nah, billah, ma'allah, ilallah. Nah kemudian kita kembalikan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersamai, kita lakukan pekerjaan itu, kita lewati semua proses kehidupan itu ma'allah, bersama Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, ilallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu yang pertama ya, zikrullah. Kemudian yang kedua, bahwa dunia itu terlaknat kecuali untuk orang yang alim, orang yang berilmu, au muta'allim, atau orang yang menuntut ilmu. Wah ini pendapat guys bawahi. Kata Rasulullah apa? Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Kata Rasulullah, jadilah kalian orang yang berilmu,
Orang yang senang menuntut ilmu atau orang yang menjadi pendengar saja, mustami'an. Ya, mustami'an. Apa sih bedanya muta'aliman sama mustami'an itu? Ya kita kan muta'aliman juga nih. Tapi mustami'an juga mendengar juga. Ya mungkin kalau dulu kan orang ngaji biasa pakai catatan gitu kan. Serius nih, ada yang serius pakai catatan. Nah kita rata-rata mungkin mustami'an tapi insya Allah jadi muta'aliman juga. Kemudian kalau tidak dengan aliman, tidak jadi orang yang muta'aliman, tidak jadi orang yang mendengar ilmu, paling nggak jadi muhibban deh. Orang yang senang dengan kajian-kajian ilmu. Meskipun nggak hadir, minimal ngirim buat cafe morningnya lah. Kan? Buat jahenya, buat sarapannya kan itu. Minimal itu. Muncul deh sekarang bahasa-bahasa muhibbin itu. Muhibbin itu follower Pak. Followernya Gus Baha, Muhibbin Gus Baha. Followernya Adi Hidayat, Muhibbin Adi Hidayat itu. Nah, tapi kata Rasulullah, wala takun khamisan, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Fatahlik, maka kalian akan celaka. Apa yang kelima itu? Kelima itu adalah orang yang sudah nggak punya ilmu, nggak seneng ngaji, nggak seneng pendengar pengajian. Pokoknya punya bubarin pengajian aja. Dinyinyiri terus, tiap pagi ngapain sih ngumpul di situ gitu kan. Dinyinyiri terus. Tiap pagi kasih bapak-bapak sih ngumpul ya, bapak-bapak yang sudah apa? Di atas 60 tahun itu. Masih ngumpul. Itu kan bagus tuh kan tiap pagi ngumpul di sini ya kan sambil apa? Ustaz Awas misi pengajiannya di sini. Tapi kalau nyinyir, ngapain sih ngumpul di situ? Nah itu bahaya Pak, jangan-jangan sampai kita masuk pada khomisan itu yang kelima itu. Celaka kita Pak, sudah nggak berilmu, nggak ngaji, nggak senang dengerin pengajian, ya, nggak jadi muhibbin juga, itu celaka Pak itu. Nah Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Nah kita pernah bahas ini. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan darinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan pemahaman tentang agama. Dan memang kalau urutan-urutan ilmu mana yang terbaik, ya semua ilmu baik Pak. Ilmu baik, tapi memang yang paling urutan di atas itu adalah orang yang mengerti agama cara syariat. Karena banyak orang pinter nggak ngerti agama itu banyak Pak. Misal kita membanggakan Jepang sebagai negara paling rapi di dunia. Sementara kita Indonesia yang dilihat tuh kejelekannya terus. Acak-acakan, gak mau rapi. Wah pokoknya kalah deh Indonesia mah sama. Kalau head to headnya tuh kalah lah Jepang sama Indonesia itu. Karena mereka berilmu untuk ilmu ngantrinya Pak. Ya. Tapi kalau kita lihat lagi, sebuah negeri yang di dalam tidak ada orang yang sujud kepada Allah, itu yang terburuk sebenarnya. Masih mending di Indonesia Pak, nggak ngantri, tapi masih beribadah pada Allah. Ya bagusnya ya ibadah Allah yang ngantri, bagusnya begitu memang. Ya, karena kan sebenarnya ibadah yang kita lakukan itu kan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Maka ada ulama mengatakan itulah perbedaannya adab dengan akhlak. Kalau orang Jepang mungkin beradab tapi nggak berakhlak. Apa perbedaannya? Adab itu sesuatu yang kita peroleh, suatu perilaku kebaikan yang kita peroleh dari pelajaran kita dapatkan, yang kita pelajari. Tapi akhlak itu adalah suatu kebaikan yang secara refleks kita lakukan, itu hasil dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada bedanya adab dan akhlak di situ. Nah mungkin orang Jepang beradab. Ada banyak negara kesejahteraan yang makmur di sana, misal kayak Norwegia. Itu kan termasuk negara yang tingkat kesejahteraannya tertinggi di dunia. Finlandia segala macam. Tapi tahu nggak Pak di Norwegia itu? Dari tahun 60 itu mereka sudah melegalkan LGBT. Nah, itu luar biasa Pak. Nah apakah mereka itu cukup berakhlak? Nah, kita lihatnya dari sisi itu Pak. Nah jadi kata Rasulullah, orang yang ingin
Allah hadirkan kebaikan di dalam dirinya, maka Allah titipkan karuniakan keilmuan padanya. Ilmu-ilmu agama dalamnya. Gitu. Nah, lalu apa sih arti faqih itu? Al-fiqhu fid din ay fahamu ma'anil amri wan nahi liyastabshiral insan fi dinihi. Fikih dalam agama itu adalah memahami makna perintah dan larangan Allah sehingga seorang dapat memperoleh wawasan tentang agamanya. Nah, sampai kemudian ada yang mengatakan law wuzina midadul ulama ala dami syuhada la rajaha midadul ulama ala dami syuhada. Kalau sekiranya ditimbang tinta para ulama dengan darah syuhada, maka pastilah lebih berat timbangan tinta ulama dibanding darah syuhada. Ini buat orang-orang yang mengagungkan bahwa orang memiliki ilmu itu faidahnya, keutamaan itu lebih luar biasa dibanding orang yang mati syahid. Tapi saya nggak tahu ini derajatnya bagaimana, saya belum tahu ya. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, kullu man aradallahu bi khairan. Setiap orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, la budda ayufaqahu fid din. Maka harus Allah berikan pemahaman tentang agama. Itu orang yang disebut orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan itu pasti Allah berikan pemahaman tentang agama. Faman lam yufaqihu fid din, dan orang yang tidak diberikan pemahaman oleh Allah tentang agama tersebut, lam yuridillahu bi khairan, maka dia tidak dikehendaki kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setiap hari Pak, kalau yang kita ada keinginan untuk belajar agama, mengetahui satu hal saja dari kajian agama, itu sungguhnya Allah sedang memberikan atau menginginkan kebaikan dari diri kita. Tapi kalau tiap hari kita makin jauh dengan agama, makin tidak peduli, makin ingkar, ya, itu Allah sedang tidak menginginkan kebaikan dari diri kita. Ini disebut istidraj. Maka ini kata Ustaz Adi Hidayat, jika Allah menghendaki hambanya menjadi baik, maka yang pertama diberikan adalah dibimbing langkahnya untuk memahami agama. Yang diberikan pertama kali bukan dunia, tapi urusan agama. Artinya ketika Anda diberikan kebaikan materi, naik jabatan, tapi di saat yang sama Anda tidak mengerti tentang agama, maka sesungguhnya Anda bukan orang baik menurut Allah. Nah, ini gamblang ya Pak ya. Jadi ukuran kita baik itu sejauh mana kita aware, sejauh mana kita perhatian terhadap hal-hal yang terkait dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ini adalah hadis yang sangat fenomenal dan pasti kita hafal semua. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridah ala kulli muslimin. Kemarin saya mendengar pengajian bahwa Rasulullah mengambil diksi faridah. Kita mengenal ada fardu, itu wajib. Tapi faridah itu maknanya lebih dari wajib. Jadi kalau puasa itu fardu, salat itu fardu, haji itu fardu, maka thalabul ilmi itu faridah. Menuntut ilmu itu lebih wajib dari hal yang wajib. Loh kok bisa? Nah sekarang Bapak bayangkan, kita mau sholat, perlu wudhu nggak? Perlu kan? Orang yang tidak tahu asal sholat aja nggak pakai wudhu, kira-kira diterima nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Berdasarkan tuntunan syariat, kan tidak diterima. Oke, kemudian dia wudhu, benar wudhunya Pak, tapi nggak tertib. Nah, menurut kajian syariat, kan tidak diterima. Kajian syariat loh Pak ya, bukan kajian yang lain-lain. Kalau kajiannya marifat mungkin nanti beda lagi urusannya. Sholat kemudian takbiratul ihram, langsung sujud, berdiri lagi ruku, sujud lagi, nggak jelas tuh runutannya. Nah, itu kan tanpa ilmu, error namanya. Nah ini makanya kemudian
Thalabul ilmi itu fardhah. Itu wajib di atas wajib. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Zakat juga sama. Puasa juga sama. Haji juga sama. Semua itu harus menggunakan ilmu. Nah, ini makanya kadang ini ya, saya ngikuti sebuah akun Facebook Pak di Facebook itu. Saya jarang posting di Facebook, tapi suka lihat-lihat aja. Ada satu akun seorang. Nah, ini saya kira mungkin diperhatikan juga. Jadi dia ini seorang dokter lulusan Jepang, ngakunya muslim, tapi postingannya itu hampir selalu menyerempet masalah ateis. Jadi alam pikir kita itu digiring supaya tidak percaya sama Tuhan. Selalu mempertanyakan tentang ketidakadilan Tuhan. Itu ada tuh Pak di Facebook itu. Ada kemudian ngumpul di situ orang-orang banyak juga namanya muslim, tapi kan membenarkan bahwa mereka mengagungkan kepintaran mereka, mengagungkan otak mereka, tapi kemudian menghilangkan unsur-unsur keagamaan yang mereka pahami. Jadi kalau kita tadi lihat di hadis di awal, ya, dunia itu mal'unah kecuali zikrullah, orang yang berzikir. Artinya pertama kali itu kita diminta untuk ingat pada Allah dulu. Jadi cantolan kita itu adalah Al-Quran dulu sebagai dalil. Kemudian sunnah, baru kemudian akal kita. Jadi kalau melihat sesuatu itu, coba lihat ada nggak nih di Al-Quran yang dibahasnya apa gitu loh. Nah ini dibalik akal dulu. Kalau ketika kemudian Al-Quran dan sunnah tidak sesuai dengan akal mereka, dibuang itu Al-Quran dan sunnahnya itu. Akal mereka yang mereka pakai. Nah, ini sekarang berkembang Pak. Orang-orang ateis itu sekarang berkembang. Dan sekarang followernya itu banyak sekali. Diundang kemana-mana jadi motivator apa segala macam. Itu khawatir sekali itu. Ya, bagi orang-orang yang seperti itu khawatir sekali. Nah, lalu apa kemudian keutamaan orang-orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu itu? Pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ini kabar gembira nih, Pak. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang yang berilmu. Itu satu. Yang kedua, kata Rasulullah, tadi sudah kita sebutkan, mayuridillah bihi khairan yuwaffiqhu fiddin. Kemudian yang ketiga, man arada ad-dunya fa'ali bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Yang keempat, majelis ilmu dikelilingi para malaikat. Rasul mengatakan, tidaklah suatu kaum duduk berzikir atau mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah atau ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Nah ini ya, terkait dengan zikir juga. Nah zikir ini yang simpel aja Pak, ini banyak manfaatnya. Dalam hadis kita ketahui ada bahwa kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Apa itu? Dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan, dan dua kalimat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, dulu bahkan kalau waktu saya ngaji dulu itu pesantren itu pakai itu mensyaratkan bacanya jangan subhanallah wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, saya nggak tanya sih waktu itu kenapa harus subhanallahi wa bihamdihi, jangan boleh dipotong. Subhanallah wa bihamdihi itu nggak boleh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya mungkin itu bahasa tarekat kali ya Ustaz Aus ya. Jadi penggak itu. Kalau kita biasa nyebutnya refleks aja subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim gitu kan. Tapi dulu diajarkannya begitu. Nah, kemudian yang kelima, Allah memudahkan jalan menuju surga dan kebaikan lainnya.
Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, nah, ini berjalan menuntut ilmu, Pak. Jadi kalau salaka tariqan yaltamis ini berjalan itu dengan penuh perjuangan. Ibarat kita kalau nyebrang jalan lewat jembatan gantung, kan goyang-goyang tuh, Pak. Ya kan? Pegangan tuh kita tuh ke pinggirannya tuh. Biar enggak goyang, ya kan? Ada angin kenceng, tambah kenceng lewat pegangan, nah, ya kan? Depan kita ada kerikil, kita lewatin, itulah. Nah, kereta goyang-goyang gitu. Nah itu, jadi orang menuntut ilmu tuh memang berat. Perjuangannya memang ya seperti itu. Ya, jadi pegangannya harus kuat. Nah, maka orang yang berjalan untuk menuntut ilmu seperti itu, maka sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan dia untuk berjalan menuju surga. Kemudian apa? Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Kemudian para malaikat melebarkan sayap-sayapnya sebagai tanda ridho pada orang-orang yang menuntut ilmu. Wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ard. Dan orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Hatta hitan filma, sampai hewan yang paling kecil yang ada di dasar laut. Nah, itu. Jadi kita datang ke sini, Pak, itu dimintakan istighfar oleh seluruh makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid. Dan keutamaan orang yang alim dibanding ahli ibadah. Tentunya ahli ibadah yang tidak berilmu. Qafatil qamari 'ala sairil kawakib. Seperti keutamaan bulan di atas semua bintang-bintang. Innal ulama, sungguhnya para alim itu hum warathul anbiya. Mereka ini adalah para pewaris nabi. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Warathul ilma, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil itu, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang melimpah. Nah. Yang keenam, para penuntut ilmu digolongkan sebagai mujahid fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fisabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka disebut atau dihitung sebagai jihad fisabilillah sampai dia kemudian kembali pulang. Jadi kalau bapak-bapak dari rumah datang ke ahli kelas ngaji begini, tiba-tiba meninggal di sini, Pak, ya, mati syahid Pak, insyaallah, Pak. Karena fisabilillah. Kalau pulang di rumah udah selesai tuh, nyampe rumah meninggal lagi, nggak dihitung, Pak. Kata hatta yarja. Tuh ya, jadi senang-senang, Pak, senang-senang aja, Pak, datang ke kajian ilmu itu. Kalau di Mukhtar Hadis dulu Ustaz Aus pernah mengatakan al-ghudu war-rawahu, orang yang menuntut ilmu itu pagi-pagi dan petang, bolak-balik menuntut ilmu gitu kan. Di Mukhtar Hadis katakan itu afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah minal jihad fisabilillah. Orang yang pagi petang kerjanya nuntut ilmu itu lebih utama di sisi Allah dibanding orang yang jihad fisabilillah. Nah, itu tadi. Karena ada ilmunya, Pak. Jihad pun ada ilmunya. Pernah kan ada dalam sebuah kisah ketika ada seorang sahabat yang berperang luar biasa. Dia membunuh banyak musuh dengan pedangnya. Kemudian dari kejauhan para sahabat melihat ini orang hebat sekali ya, patriotik sekali. Dibabat semua musuh-musuh itu. Entah berapa puluh, berapa ratus musuh yang sudah dibunuh itu. Kemudian dari jauh dia kelihatan jatuh, menancap di tubuhnya itu panah-panah sama tombak. Para sahabat mengatakan, wah ini pasti mati syahid nih. Pasti mati syahid nih. Nah, kemudian kata Rasulullah, siapa yang mati syahid? Ini ya Rasulullah. Itu luar biasa tadi. Berperang luar biasa. Kata Rasulullah, dia gak mati syahid. Masuk neraka dia. Loh, kok orang sudah berperang, banyak musuh yang dia bunuh, patriotik sekali, kemudian mati, tidak mati syahid.
Nah kenapa? Ketika dalam sakaratul maut dia tidak kuat Pak. Kemudian salah satu tombak ditancap oleh diri sendiri, cep, dia mati. Hitungannya adalah bunuh diri. Kalaulah dia berilmu, dengan ilmunya dia kemudian dia bisa menguasai hawa nafsunya, ya, maka kemudian dia akan dihitung sebagai orang yang mati syahid. Dia sabar untuk menanti kematiannya itu. Dan kan ini semua perlu ilmu Pak. Kalau dia tidak tahu celah-celah itu yang dia lakukan, hawa nafsu yang bermain Pak. Sama seperti kita ini. Tiap laki-laki itu punya kecenderungan menyukai wanita lebih besar. Tapi juga punya kecenderungan menyukai laki-laki Pak. Meskipun sedikit. Dirasakan gak Pak? Enggak. Dirasakan gak kira-kira? Kan ada kita orang ganteng, sekedar senang kita ada kan? Oh enggak ada? Wah ada bahaya nih. Orang ganteng, orang rapi, orang wangi kan paling kita senang gitu kan. Perempuan juga sama begitu Pak. Nah kemudian tapi orang yang mengikuti hawa nafsunya itu, dikasih potensi itu, dia klik potensinya, dituruti hawa nafsunya, jadilah dia gay. Yang perempuan juga sama, jadi dia lesbi. Tapi kalau dia paham ilmunya, bahwa nafsu itu tidak boleh diikuti, harus ditutupi dengan ilmunya, karena dia paham bahwa itu adalah dosa, bahwa dia paham bahwa itu adalah sesuatu yang menjijikan, dia pasti akan terhindar dari hal yang kayak gitu. Nah itu Pak. Jadi ilmu itu perlu Pak. Ya. Tapi memang apa ya? Kalau di talim itu ada ilmu yang paling tinggi lagi. Namanya ilmu hal. Ilmu yang paham kondisi. Itu tinggi lagi ilmunya itu. Jadi semua ilmu itu bagus, termasuk ilmu agama, tapi ada ilmu yang paling tinggi lagi, namanya ilmu hal. Ilmu yang paham kondisi. Jadi kalau kita kondisinya begini, kita paham harus bagaimana. Kita kondisinya begini, kita paham ini yang paham. Ya kadang-kadang kan ada orang yang pintar, tapi kan tidak semua pintar semua. Ada orang yang pintar tapi tidak cerdas untuk menghadapi sesuatu, tidak bijaksana mengenai. Nah ini ilmu hal itu seperti itu. Ketika dia jadi makmum, dia paham harus jadi makmum. Ketika dia jadi imam, dia paham jadi imam harus seperti apa. Nah itu ilmu hal namanya. Jadi ilmu hal itu berkaitan dengan semua kondisi, ya, memakai sebuah ilmu berarti. Nah yang ketujuh, kok nggak gerak ini? Yang ketujuh, ilmu akan menjadikan manusia yang paling utama. Seutama-utama manusia adalah seorang mukmin yang berilmu. Jika ia dibutuhkan, maka ia memberi manfaat. Dan jika dia dibutuhkan, maka ia dapat memberi manfaat pada dirinya sendiri. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah keutamaan dari orang-orang yang berilmu. Nah, jadi itulah Pak, bahwa dunia itu terlaknat kecuali orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Ya, jadi kata Rasulullah di ujung salat, selipkanlah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingatmu. Nah, jadi memang agar kita tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, kita minta sama Allah Pak, agar kita terus dibimbing untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ada doa yang diajarkan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia ini adalah tujuan terbesar dan puncak dari ilmu kami. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.